Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham GGRM kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham GGRM ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha manufaktur rokok. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan rokoknya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan GGRM. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Surya Duta Investama sebesar 69,29%, Surya Mitra Kusuma sebesar 6,26%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 24,45%. Dan ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh gudang garam. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi ada SKT, ada SKM, sama LTN-nya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk produk-produknya. Mana tahu teman-teman juga merupakan salah satu konsumernya ya. Terus terkait dari segi pendapatan, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 mengalami cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,6%. Terus dari segi net profitnya juga konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 30,3%. Jadi di masa pandemi seperti ini membuat dari gudang garam mengalami profit yang lebih sedikit, tetapi kalau kita bandingkan dengan 2018 sebenarnya hampir mendekati ya teman-teman dari segi net profitnya. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 0,5%. Dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan dari segi hutang sebesar 29,1%. Jadi untuk gudang garam ini banyak membayar hutang ya di tahun 2020 ini. Untuk dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 15,2%. Dan ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini net profit marginnya hanya sebesar 6,64%. Jadi ini mengalami penurunan yang lumayan ya teman-teman, yang dimana rata-rata dari NPM dari gudang garam ini sekitar 8%. Terus dari segi EPS-nya di 3950 dan membuat pernya menjadi 9,14 kali. Jadi ini pernya mengalami penurunan, walaupun dari EPS mengalami penurunan cukup jauh, tetapi dari segi harga juga mengalami penurunan yang lumayan tinggi. Terus dari segi book value-nya, untuk book value sekarang di 3404, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 36.100, maka kita bisa mendapatkan PBV dari gudang garam ini di 1,19 kali. Ya, dimana secara histori untuk PBV dari gudang garam minimal pun 2 ya teman-teman. Dan hampir rata-rata sih sekitar 2,5 ke atas untuk dari segi PBV dari gudang garam ini. Untuk dari segi DER, untuk DER-nya sekarang di 0,34 kali, dan kalau kita lihat secara histori untuk DER-nya memang tidak pernah mencapai angka 1 juga. Untuk dari segi ROE-nya di 12,99%, dan kalau kita bandingkan dengan histori memang rata-rata dari ROE-nya selalu di atas 15%. Untuk dari segi ROA di 9,72%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham gudang garam di 36.100, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar 48.000. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 33%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke walaupun ada yang mengalami penurunan, tetapi menurut saya penurunannya masih tidak signifikan, yang dimana masih belum di atas 50%. Untuk dari segi aset saya berikan oke walaupun mengalami penurunan sedikit, tetapi itu karena disebabkan mereka membayar hutang yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi untuk liability-nya saya berikan oke juga karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan oke karena satu hal yaitu dari liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Yang kedua, memang untuk sektor ini kita perlu memperhatikan dari kebijakan pemerintah yang dimana terhadap kenaikan cukai ya teman-teman. Jadi
cukai ini sangat berpengaruh sekali dengan bisnis dari gudang garam ini. Untuk ROE saya berikan sesuai karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan sesuai karena masih positif. Untuk dividen saya berikan sesuai karena selama 5 tahun terakhir untuk gudang garam ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Tetapi untuk laporan tahun 2019 yang dimana dibagi di tahun 2020 terkait dividennya itu tidak dibagikan karena mereka sedang membangun bandara ya, yang dimana bisnis dari gudang garam ini sedang melakukan diversifikasi ke pembangunan bandara. Oke teman-teman, saya rasa untuk ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham gudang garam ini? Kebetulan teman-teman saya sudah memiliki gudang garam dan saya masih tetap melakukan pembelian karena saya melihat dari segi fundamental maupun dari segi valuasi masih sangat oke untuk dilakukan pembelian. Jadi saya masih konsisten membeli gudang garam dan kebetulan saya juga nyangkut di 2018 yang dimana saya membeli gudang garam itu memang di harga yang sangat premium. Tetapi karena saya melihat perusahaan ini masih sangat bagus, jadi saya tetap melakukan average down. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.